you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Septriani dengan NIM 230413166 dari kelas 2351 KPIB 2024 dengan dosen pengampu Dr. Ibu Pipi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menganalisis sebuah video kenapa usia 20 tahun mengalami ego. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan dan dipahami. Komunikasi interpersonal adalah yang merujuk pada hubungan atau komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara langsung. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas di episode ke-10. Hari ini aku dan Ko Agus bakal ngebahas salah satu hal yang menjadi masalah bagi anak 20-an, terutama bagi aku yang kayak ngerasa aku nih harus punya obsesi besar, impian besar, jadi aku yang ingin jadi yang terbaik gitu. Ego is the enemy. Mulai aja Ko Agus. Okay. Pertanyaan pertama simple banget menurut Ko Agus ya, yang udah melewati fase 20-an. Kenapa ego itu jadi hambatan terbesar untuk kita ini bisa berkembang, untuk kita itu mencapai kita punya ambisi di usia muda ini? Iya, yang kita harus sefrekuensi dulu, apa sih arti kata ego kan nih? Karena banyak orang beda-beda nih deskripsinya gitu. Kalau ego dilabelkan sebagai kepercayaan yang tidak sehat terhadap kita punya importance, kita punya kepentingan, kayaknya kita orang sih paling penting banget. Menurut aku jelasnya itu butuh dimitigasi. Tapi kalau misalkan ego di dalam konteks nafsu yang sehat, kita mempunyai suatu obsesi terhadap suatu ambisinya kita, aspirasinya kita, menurut aku itu sesuatu yang sangat bagus untuk dipelihara. Karena kalau tanpa ada nafsu, aku rasa manusia kagak mungkin sampai sini kan. Yeah. Karena mereka mempunyai ego atau nafsu itu, untuk mereka bisa berkembang terus, alhasil kita bisa sampai ke dunia modern ini. Nah, jadi dari video di sini bisa kita lihat konsep komunikasi interpersonal dalam podcast. Podcast ini, seperti banyak podcast lainnya, mengenalkan komunikasi verbal antara pembicara dan pendengar. Pembicara berbagai pengalaman dan pandangan tentang masa usia 20-an yang penuh tantangan, yang menciptakan hubungannya lebih personal dengan pendengar, terutama yang seumuran atau yang sedang menghadapi situasi serupa. Yang merupakan ciri khas dari komunikasi interpersonal, pembicara saling memberi ruang untuk berbicara, merespon satu sama lain, dan membangun topik secara bersama-sama yang menciptakan interaksi dua arah. Nah, kalau kita ngomong ke sebelah kiri sini, menurut aku sangat wajar anak-anak usia muda itu mempunyai itu. Kenapa? Karena kan mereka kan berasa semua dunia udah berubah. Yeah. Dan dia itu udah si paling bener. Karena adanya media sosial segala macam, mereka bisa mempunyai suatu validasi lewat followers, likes, views bahwa mereka itu seseorang, mereka itu sesuatu. Jadi kalau dibilangin anak-anak muda ini apa yang harus dilakukan dan aku udah ngelewatin kayak gini gimana, menurut aku salah satu yang benar kita bisa lakukan adalah tahu bahwa kita itu belum siapa-siapa sampai ada aksinya. Ngomong doang semua orang juga bisa gitu kan. Yeah. Kayak Dari video di sini bisa kita lihat penyampaian tidak mengurai. Biasanya dalam komunikasi interpersonal yang efektif, pembicara tidak mengurai, melainkan lebih seperti berbagai pengalaman dan memberi saran dengan cara yang lebih lembut. Pembicara di podcast ini mungkin berusaha menyampaikan bahwa kesulitan usia 20-an adalah hal yang wajar, tanpa terdengar menghakimi yang dapat menciptakan rasa kedekatan. Nah, kamu sebagai yang sekarang masih di umur segitu, kamu berasa kamu punya relationship, kamu punya hubungan terhadap kata ego itu seperti apa? Deskripsinya sama gak? Kalau per sekarang ini mungkin konteksnya di pertemanan dan tempat kerja. Jadi kalau konteks pertemanan aku ngerasa bahwa kemanapun aku harus
misalnya aku kemanapun ajak teman-teman aku misalnya, itu mereka harus jawab mau gitu. Aku ngerasa bahwa kalau mereka jawab enggak berarti ada yang salah nih. Apa aku kayak kurang asik Oke. atau aku kayak ngerasa selama ini ada masalah sama mereka tapi mereka nggak pernah bilang ke aku. Aku ngerasa mungkin pernah di tahap gitu kan. Nah dari sisi lainnya sebenarnya kan orang udah sadar juga nih, orang harus berani bilang no kan untuk ajakan-ajakan yang mereka sebenarnya nggak mau. Jadi kalau di konteksnya mungkin 5 tahun lalu aku masih ngerasa kalau aku ditolak aku insecure. Tapi sekarang aku kalau ditolak aku udah merasa seperti mereka juga, kalau ada yang ngajak aku nggak mau ya udah aku nggak mau gitu. Berarti ego aku tuh masih gede banget di fase 5 tahun yang lalu. Jadi along the way ego itu sebenarnya bisa dipelajari kan. Nah di konteksnya pertemanan seperti itu, aku ngerasa bahwa ego itu bisa dipelajari terutama dalam konteks pertemanan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di pertemanan kalian, coba utarakan dan terbuka gitu. Nah, bisa kita lihat dari video di sini penggunaan emosi dan empati. Pada usia 20-an banyak orang menghadapi kebingungan sendiri, baik itu di pertemanan atau tempat kita kerja. Seperti ini mengandalkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga empati. Seperti ego, dia itu terlalu besar di fase dulu. Intinya kita harus terbuka. Podcast ini seperti mengandalkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga empati. Menunjukkan empati, pembicara seringkali berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi, memberi ruang untuk pendengar merasa dipahami dan tidak sendirian. Ini adalah bentuk komunikasi interpersonal yang mengandalkan aspek emosional dan empati yang sangat efektif dalam membangun koneksi dengan audiens. Itu aku notice kalau ego itu justru emang meledaknya di usia-usia 20-an gini. Kita masih mencari jati diri, kita masih mencari pengakuan, kita masih mencari, kita harus disukai terus. Jadi mau gak mau ego itu bakal dekat sama anak 20-an. Tapi kalau kalian udah terlepas dari kalian punya ego sendiri, itu aku rasa kalian udah melewati fase dimana ego itu adalah musuh terbesar kalian. Karena mau apapun ceritanya, kalau ego kalian semakin besar, itu semakin kalian menyadari bahwa itu bukan sekedar di diri kalian sendiri, itu lebih parah daripada kalian punya lawan, kalian punya musuh gitu. Nah, bisa kita lihat dari video di sini keterbukaan dan keaslian dalam penyampaian. Komunikasi interpersonal yang efektif memerlukan keterbukaan dan keaslian dalam berbicara. Pembicara yang mampu membuka diri tentang pengalaman mereka, baik itu kegagalan atau kesuksesan, memberikan ruang bagi pendengar untuk merasa lebih terhubung. Keaslian dalam cerita. Pembicara yang tidak berusaha untuk tampil sempurna atau hanya memberikan nasihat akan lebih mudah menjalani hubungan emosional dengan audiens. Ini menunjukkan bahwa mereka terbuka dan lebih realistis dalam menghadapi tantangan hidup yang bisa menjadi cara efektif untuk berkomunikasi. Dan aku boleh akui bahwa obstacle terbesar, musuh terbesar kita itu cuma 2 ya di usia 20-an. Ego dan mood mager. Mood mager. Iya. Okay. Dan itu yang selama ini aku rasain 2 hal yang bikin aku terhambat setiap hari gitu. Itu menarik sih menurut aku ya, kalau misalnya kalian egonya tinggi, harusnya mager kalian rendah ya. Oh. Aku paling benci ketemu orang egonya tinggi tapi mageran. Menurut aku nggak linear gitu. Oke. Maksud aku kalau misalkan ego lu tinggi, harusnya lu nggak mageran, nggak linear gitu. Harusnya itu nggak berkorelasi, harusnya berkorelasi terbalik. Kebayang gak sih? Kalau egonya tinggi berarti magernya rendah. Kalau magernya tinggi berarti egonya rendah gitu. Yang aku benci egonya tinggi, magernya rendah. Lu ngemeng doang dong bos gitu. Itu kayak orang main bola juga tadi. Ini Indonesia nih mungkin lawan Brazil lah. Wah mereka nggak bisa segala macam, tapi kita nggak latihan. Iya makanya. Itu poinnya. Jadi sini bisa kita lihat feedback dan respon dari audiens. Interaksi tidak langsung. Pendengar mungkin merespon topik yang dibahas dengan memberikan komentar atau menghubungi pembicara di media sosial. Menciptakan dinamika komunikasi 2 arah meski tidak langsung, hal ini memperkaya hubungan interpersonal antara pembicara dan audiens. Mengajak pendengar merenung dan berpartisipasi. Dalam beberapa podcast, pembicara bisa
bisa menyelipkan pertanyaan reflektif yang mendorong audiens dengan berpikir dan berinteraksi dengan konten. Ini adalah bentuk dari komunikasi interpersonal yang memungkinkan pendengar merasa dilibatkan dalam